Perkenalkan, namaku Dumaria. Biasa dipanggil Kak Duma. Wah, adik-adik, sepertinya adik-adik semua sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab dong. Coba Kak Duma mau lihat siapa yang semangat mendengar cerita Alkitab hari ini. Wah, ternyata semuanya masih semangat. Oke, judul cerita Alkitab yang akan kita dengar yaitu Aku Berani Taat. Sekali lagi ya, bersama-sama ikutin Kak Duma. Aku berani taat. Ayat Alkitabnya diambil dari Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kak Duma yakin pasti adik-adik semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing kan? Oke, hebat. Semuanya sudah mempersiapkan dengan baik. Adik-adik, kita mau mendengar cerita Alkitab dari seorang yang bernama Daniel. D-A-N-I-E-L. Sekali lagi ya, sampai ikuti gerakan jari Kak Duma. Kita sebutkan ya. Oke. D-A-N-I-E-L. Daniel. Daniel dan 3 temannya diberi keberanian dari Allah untuk bersikap taat. Mau tahu ceritanya? Adik-adik semuanya mau tahu ceritanya? Oke, siap-siap ya. Oke, tepuk diam. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Yerusalem mengalami pembuangan. Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Nebukadnezar melalui peristiwa pengepungan oleh Raja Babel. Babel adalah negeri yang menganut kepercayaan lebih dari satu Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan tidak percaya Allah Israel. Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk membawa orang-orang Israel yang berasal dari keturunan raja ataupun bangsawan untuk bekerja di istana kerajaan. Raja Nebukadnezar menginginkan orang-orang muda yang kuat, pintar, dan pekerja keras, karena orang-orang muda itu akan belajar selama 3 tahun di istana raja. Di antara mereka yang dibawa ke Babel adalah orang Yahudi, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Peraturan di istana Babel, apabila seseorang bekerja untuk raja, maka orang tersebut akan memiliki nama baru. Jadi, Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti menjadi Sadrak, Misael diganti menjadi Mesak, dan Azaria diganti menjadi Abednego. Namaku Daniel. Adik-adik semua pasti sudah pernah mendengar namaku. Inilah ceritaku ketika berada di istana Babel. Saat Yerusalem dibuang ke Babel, aku dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Di Babel, aku belajar dan bekerja untuk raja. Suatu hari, Raja Nebukadnezar memberi perintah kepada pegawai istana untuk memberikan makanan daging dan minuman anggur kepadaku dan ketiga temanku, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Namun, aku tidak boleh memakannya. Adik-adik tahu
mengapa aku tidak boleh memakannya? Ya, karena makanan dan minuman yang Raja Babel biasanya makan itu digunakan untuk persembahan kepada berhala atau dewa-dewa. Sedangkan aku menyembah Allah yang aku percaya. Allah juga pasti bersedih jika aku memakan makanan berhala. Aku berdoa kepada Allah supaya diberikan keberanian untuk tetap taat kepada Allah. Saat itu Allah menjawab doaku. Allah memberiku keberanian untuk tetap taat kepadanya. Dengan berani, aku meminta kepada pegawai raja untuk memberikan kepadaku sayuran dan air. Awalnya permintaanku itu ditolak karena raja berpikir jika kami hanya makan sayur dan minum air, maka kami tidak akan sehat, maka kami tidak akan kuat. Tetapi pada akhirnya pegawai raja memberikan kepada kami sayur dan air. Selama 10 hari, aku dan ketiga temanku hanya makan sayur dan minum air. Allah sangat mengasihi kami. Walaupun kami hanya makan sayur dan minum air, di dalam 10 hari, badan kami menjadi lebih sehat. Bahkan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian kepadaku dan ketiga temanku. Raja melihat bahwa kami lebih sehat dan lebih berpengetahuan dan memiliki kepandaian. Dan raja juga melihat kami lebih kuat dan kami lebih sehat dibandingkan dengan yang lain. Adik-adik tahu itu karena siapa? Itu karena Allah yang kami sembah selalu menolong dan memberikan keberanian kepada kami untuk tetap taat kepada Allah. Wah, adik-adik, kalian tadi sudah dengar Daniel berceritakan ketika dia berada di Babel, ternyata Allah memberikan keberanian kepada Daniel untuk menolak jika itu bukan keinginan Allah. Itu artinya Daniel taat kepada Allah. Apakah kalian mau seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria? Mau seperti mereka? Wah, ternyata semua adik-adik mau menjadi anak yang taat. Nah, kalau begitu, adik-adik harus berdoa kepada Allah supaya diberi keberanian. Dan Allah akan melihat apakah adik-adik taat kepada mama, kepada papa, guru di sekolah minggu, bahkan guru yang ada di sekolah. Dan jangan lupa untuk rajin ke sekolah minggu. Oke adik-adik? Semuanya oke? Mau taat? Sudah selesai deh cerita Alkitab hari ini. Oh iya, cerita Daniel di Istana Babel masih panjang loh adik-adik. Aguma mau dan berharap besok kalian datang lagi ya
untuk mengetahui cerita selanjutnya. Jangan lupa ya. Bye-bye.